boleh sih, takutnya Izin record ya, Mbak. ya Mbak, saya juga izin merekam suara ya lewat HP. silakan. Ya. Oke, apa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Harus ada laporannya ya, berarti ya. Iya, Mbak. Jadi eh, mungkin aku mau nanya pertama alasan kenapa Mbak milih buat jadi dosen di psikologinya UI. Ya, ya, ya. Kalau psikologi itu, dosen ya. Itu lucu loh ya, karena ternyata setelah saya ingat-ingat tuh, waktu, waktu lulus SD, itu ternyata juga ada setiap tahunan ya waktu itu. Saya menulis kalau saya ingin jadi dosen. Nah, padahal sudah nggak terlalu ngeh ya, dosen itu apa, kayak gitu. Pokoknya dosen aja ada namanya anak SD ya. Tapi ternyata itu mungkin lupa juga ya. Dan setelah dewasa, sebenarnya memang mungkin wajar ya, sebagai dewasa muda saat itu, bingung memilih karir. Mungkin kalau sekarang tuh sudah ibu-ibu gitu kan sudah sejak punya anak TK, bahkan 4 tahun, 5 tahun kan sudah dilakukan asesmen psikologi, ya, mengetahui profil kecerdasannya, bakatnya, seperti itu. Ya, mungkin kalau zaman saya kan belum. Tapi mungkin meskipun sekarang pun ya, saya lihat juga sih teman-teman dewasa muda atau menjelang dewasa muda, 18 tahun, 17 tahun itu juga suka bingung mau jadi apa. Meskipun mungkin orang tuanya sudah melakukan asesmen psikologi ya sejak usia dini. Nah, itu juga saya alami juga saat itu, bingung juga ya setelah lulus. Itu ya yang penting bekerja gitu ya. Oh, Sa- apa itu? Saya itu kan S1-nya bukan dari UI, dari Unpad. Jadi psikologi IPA. Unpad kan IPA ya. Jadi saya masuknya kalau sekarang itu SNBP ya, dulu PMDK yang kayak rap ya. Dulu namanya PMDK, penelusuran minat dan bakat serta kemampuan. Nah, saya ini cerita dulu dikit ya. Psikologi itu jangan menghindari fisika. Tapi IPA, tapi kan harus IPA. Ya udah, yang IPA apa ya psikologi ya udah deh gitu. Nah, dasarnya memang karena tadi kan pertanyaannya kenapa jadi dosen itu aja masih bingung ya. Apalagi psikologi saja juga awalnya juga bentuk penghindaran sih dari fisika ya. Disuruhnya jadi dokter, tapi terus saya memilihnya psikologi. Itu juga bingung apa gitu psikologi ya. Nah, apalagi sebagai dosen jadinya juga kembali ke soal profesi ya, soal pekerjaan. Terus juga mengalami kebingungan pada orang dewasa muda pada umumnya. Jadi lulus, saya kepikirannya waktu itu berbeda waktu dengan belum ingat tuh kalau SD pengennya jadi dosen ya, udah lupa. Terus pengennya kerja di BUMN. Saya ingin banget di Indosat ya. Nggak tahu tiba-tiba Indosat teknologi komunikasi ya saat itu. Udah ngelamar gitu ya, ngelamar banyak gitu. Tapi ternyata mohon maaf, ada balasannya mohon maaf belum ada posisi bla 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 gitu. Terus terus saya ingat sih waktu itu jadi dari dosen itu kayaknya juga meskipun tidak kebetulan ya, tapi memang nggak terlalu disengaja sih. Misalkan kayak, ayo saya mau jadi dosen. Meskipun setelah jadi dosen, saya refleksi ke belakang, ternyata waktu lulus SD ingin jadi dosen. Tapi waktu lulus S1 kuliah, nggak.
nggak ingat itu. Jadi saya yang mendorong saya jadi dosen tuh hanya ini sederhana. Saya setelah lulus tuh tinggal di rumah kakak saya tuh di Jakarta ya. Terus bilang, "No, kamu nggak panggilnya kan Mano ya, No, kamu nggak daftar tuh di UI kan ini Depok gitu. Ya udah daftar aja. Ya udah ngelamar, ngelamar biasa aja disuruh kakak saya. Saya kan bungsu, itu kakak saya paling besar. Ya udah daftar, diterima, dipanggil. Aduh, gimana nih? Ya bingung kan ya. Akhirnya datang wawancara, tapi beruntungnya saya itu ada posisi pegawai negeri yang kosong. Kan zaman dulu itu kan mungkin sekarang tuh agak susah ya jadi pegawai negeri. Jadi harus ada posisi kosong memang syaratnya gitu. Tapi ada posisi kosong. Rupanya tiga. Jadi yang lamar itu saya, yang dua dari UI. Mm-mm. Eh, diterima coba. Waduh. Nah, di saat diterima itu saya juga proses daftar-daftar di hampir diwawancara. Pernah satu kali diwawancara di salah satu konsultan ya, namanya besar juga sih, Bukaka Teknik Utama itu punyanya Fadil Muhammad ya, kalau dengar sih. Orang Fadil Muhammad kayaknya termasuk konglomerat kayak. Jadi udah diwawancara gaji gitu. Sama ada dua tuh psikologi, satu dari UI, saya dari Unpad. Diterima. Tapi di mana itu? Cikarang, disuruhnya di Cikarang. Tapi bersamaan itu saya juga disuruh magang. Jadi pokoknya suruh magang dulu karena sudah nunggu nanti tes CPNS gitu. Itu. Jadi ya bingung ya menyimpulkannya. Di saat bersamaan juga disuruh wawancara di Kalbe Farma. Oh ya, Kalbe Farma kan perusahaan obat ya. Itu. Bingung ya. Itu sih satu lagi ada sih di Cilegon. Konsol apa itu namanya? Kayak konsultan gitu sih. Jadi bersamaan tuh ada tiga, tapi yang satu udah diterima di kontraktor itu ya, Bukaka Teknik Utama. Tuh, ya akhirnya saya lepas semua, menerima calon pegawai negeri sipil dengan tadinya nggak berhonor sih, beneran deh. Jadi eh, apa ya dulu tuh naik KRL sih, karena kakak saya itu kan tinggalnya di Manggarai ya. Kok ya ada akses KRL ya, tapi KRL-nya zaman dulu kan nggak segampang ini ya, masih ada pelemparan batu kayak gitu-gitu sih. Agak serem gitu. Jadi itulah ceritanya unik. Jadi mungkin kalau saya bilang tadi waktu lulus SD, jadi udah ada tulisan sebagai dosen, tapi kan lupa. Setelah direview ternyata, oh iya ya, saya ingat dulu, oh ternyata jalan hidup saya jadi dosen. Terus ya tes pegawai negeri, ya karena ada formasinya, jadi kayaknya lolos-lolos saja ya. Saya kurang tahu juga. Tapi nggak punya koneksi sih. Kakak saya beda lagi, nggak, bukan pegawai negeri juga. Terus ya gitu, berkarir gitu. Di situ. Tapi ternyata setelah jadi dosen, itu seneng banget. Karena kayaknya kalau saya sih kayak ibaratnya surga dunia ya. Fleksibel ya. Terus mm, ya amalnya banyak kali ya. Semoga. Terus sangat bisa mengerjakan banyak hal gitu. Buat buku, terus dipaksa untuk ingat teori-teori gitu ya. Seperti itu. Saya kayaknya cerita lagi ya, mungkin bisa nyambung dengan yang pertanyaan yang akan dijawab. Nah, jadi dosen itu ternyata juga membuat saya, karena saya juga praktisi, karena saya suka membantu, ya. Sosial service saya tinggi kelihatannya ya, karena selama jadi dosen itu saya juga hmm,
bantu-bantu misalnya sekolah gitu ya, volunteer ya biasanya. Terus ya kalau misalkan berapa biayanya, nggak usah gitu. Nah akhirnya eh, saya sih tahun 2012 itu punya biro psikologi gitu. Nah itu jadi sekarang pekerjaannya ya PNS, juga praktisi. Terus karena praktek punya STR, punya SIPPK, punya SIPP. Saya ke arah klinis ya. Terus jadi prakteknya di tiga. Satu, jadi sekarang tidak hanya dosen, tapi juga sebagai apa ya, psikolog praktek gitu ya. Karena nggak semua dosen praktek sih. Jadi di biro saya sendiri, praktek mandiri, kemudian di Klinik Makara Satelit UI, saya juga konselor ya mungkin termasuk senior ya, jadi cuma seminggu sekali. Terus sama rumah sakit Fatimah. Nah, saya tuh tinggal di Cilegon, tahu ya kota Cilegon, Banten. Yang mau ke Anyer lewat Cilegon, nah itu. Jadi makanya saya dulu pulang pergi gitu ya. Saya jalani sudah lama. Tapi sekarang saya kalau di Depok, waktu ada hari-hari saya nginep sehingga nggak harus pulang pergi. Jangan-jangan tapi sama kalau tahu Tamel kan ya apartemen Taman Melati. Nah, saya tinggalnya di situ di Tower B. Kalau pas ngajar gitu, ya, datang Rabu pagi-pagi, nanti pulang Jumat gitu. Nanti saya pulang lagi. Wah, terlalu banyak ya sebelum ditanya udah banyak cerita gitu. Nanti bisa tanya dari cerita saya ya. Itu deh. Jadi silahkan disimpulkan sendiri sih. Jadi sebetulnya juga tidak terlalu saya pengen jadi dosen gitu. Enggak, ya mengalir gitu aja sih. Mbak Sekarang Milo, juga karirnya meskipun sekolah saya dibilang terlambat ya, tapi udah lulus gitu ya. Maksudnya terlambat. Mungkin kan banyak yang jauh lebih muda gitu udah S3 gitu. Saya baru akan wisuda minggu ini kan. Besok gladi resiknya. Kalau wisudanya tanggal 12 tapi kayaknya saya nggak datang sih. Soalnya saya nggak kumlot, jadi nggak salaman. Pengen ya udah salamannya di gladi resik aja. Lagi pula tanggal 12 ngajar sih udah itu daripada bolak-balik gitu. Tapi jangan nyontoh saya ya, karena kan ya seperti itulah. Eh tapi juga karirnya ya ngalir gitu aja sih. Jadi sekarang karena pangkatnya udah 4D, jadi targetnya diminta kampus untuk jadi guru besar. Hah, aku nggak kebayang sih bagi saya nggak tahu. Jalani aja. Karena soal SKS-nya, ibaratnya kan kalau dosen itu kan punya ya SKS gitu. Jadi kurangnya berapa gitu 21, sekian SKS kurang sedikit. Tapi nggak tahu lah kayak gitu. Kayaknya rasanya sih saya mengalir aja ya, nggak ngoyo, nggak, coba cari ini. Lah, tiba-tiba begitu sih. Itulah dosen. Tadinya nggak bayang, akhirnya menikmati. Dan sangat bersyukur. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau jadi dosen, jadi apa ya, tidak disibukkan dengan apa itu namanya jam kerja yang office hour ya, hour yang berangkat jam 8 pulang jam 5 kayak gitu. Gitu deh. Ya. Semoga terbayangkan ya. Terdengar ya suara saya jelas. nah, Jelas, Oke, Mbak, sip. terdengar. Mbak sebelumnya Iya. saya mau nanya, Mbak Menuk udah di psikologi UI udah berapa tahun? Waduh,
Jangan ditanya, udah lama banget lah pokoknya. Udah Sejauh lama ini banget. pengalamannya gimana Mbak mengajar di psikologi UI? Kenapa? Sejauh ini pengalamannya bagaimana Oh, mengajar di ngajarnya psikologi? ya. Mm-mm. Ngajar di psikologi. Kalau sebenarnya ngajar itu mungkin sama dengan guru yang lain juga ya, karena Iya, berganti-ganti muridnya gitu ya. Kalau udah lulus gitu. Tapi memang mengajar di psikologi itu uniknya hmm, ini ya, apa ya? Karena gini sih, saya itu karena social service-nya mungkin ya tinggi, senang pelayanan, terus mungkin terlatih untuk empati kali ya. Waduh, nggak mau jadi membaik-baikkan diri deh. Jadi mungkin kalau saya ya ini beda sama yang lain. Jadi sekarang saya itu membuat saya berkembang ya sebagai dosen itu membuat saya berkembang eh, jadi orang yang mungkin sangat terbuka ya, terus sangat mencoba untuk sangat memahami orang lain, banyak toleransi seperti itu. Mungkin dulu waktu dosen muda mungkin masih panas gitu ya, daripada nggak dengerin misalkan seperti itu. Tapi sekarang sih karena apa ya lebih rileks, terus lebih ini kata kuncinya lebih mindful. Jadi saya mindful, mencoba untuk mindful sehingga tidak capek ya, tidak capek dan sangat menikmati. Jadi saya menganggap eh, mahasiswa itu ya partner ya, yang mereka itu pinter-pinter, ya lebih ke mungkin pengalamannya juga banyak, hanya mungkin kematangannya yang mungkin pastinya mungkin tidak kematangannya mungkin ya lagi berproses seperti itu. Tapi ternyata juga ada juga sih yang memang kelihatan matang banget gitu ya. Jadi dalam mengajar sebenarnya saya sangat menikmati, membuat saya merasa bertumbuh dan berkembang seperti itu. Kalau nanti detail misalkan apa itu identitas saya nanti saya kirimin aja biar kalau pas di sini lebih ke cerita-cerita aja ya. Nanti gampang kan pakai CV pendek gitu ya. Yang penting kan untuk dibuat tulisan tangan ya laporannya. Iya. Gitu deh. Gitu sih ini pertanyaan Keisha ya. Jadi ya eh, menjadi bertumbuh dan berkembang, mungkin menjadi lebih tadi ya empati, terus tidak lebih lebih mindful itu yang paling utama. Terus juga karakteristiknya itu kan banyak perempuannya ya, itu eh, menarik sih. Kadang saya senang mengamati lebih ke para mahasiswanya ya. Ini kadang-kadang sedikit cuma sekelas berdua. Ada yang tiba-tiba banyak pernah tuh, tiba-tiba 8 ini ngumpul gitu. Terus ya itu dinamikanya gitu jadi pembelajaran bagi saya sih. Terus dari karakteristik mahasiswa yang ada yang apa ya, dibilang bandel enggak ya, tapi unik ya. Misalkan ada manipulatifnya gitu, itu juga karena berpikir "Nih, kenapa? Oh ya mungkin ya ada kesel-keselnya ya. Misalkan begini nih, saya kasih contoh ya. Misalkan dia tercatat di kelas lain, tapi ada di siak saya. Terus tapi di kelas saya ada namanya di siak. Tapi ketika pembelajaran jarang muncul juga. Kok di siak, sorry, gini-gini. Dia tercatat siak di tempat lain, kelas lain. Tapi emasnya ada di saya. Tapi ketika pembelajaran di saya nggak pernah, jarang muncul. Ternyata jarang muncul juga di tempat kelas lain. Nah,
Jadi dia pintar datangnya saat ujian, kuis. Nah, kayak gitu-gitu nih yang terus itu jadi belibet banget ya. Di akhir kan harus dibicarakan, harus mencari bukti dan sebagainya. Jadi ikut direpotkan kan ya dosennya. Padahal kalau saya itu selalu presensi panggil gitu. Jadi ya dia nggak bisa ngeyel-ngeyel, tapi ngeyelnya adalah pengen lulus. Nah, kayak gitu. Kayak gitu gitu loh. Ada manipulatifnya ya. Jadi ada lagi terulang lagi di kelas saya di mata kuliah pilihan yang milik saya ya. Maksudnya saya bisa mengontrol itu. Jarang datang, tapi ternyata nggak ada di siak, ternyata belum menyelesaikan pembayaran sampai selesai kuliah. Aduh, terus bingung. Nah, kayak itu tuh loh. Mungkin pengalaman sebagai dosen tuh kadang dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu sisi mungkin pihak manajemen menyuruh untuk menolong mahasiswa, tapi di sisi lain faktanya juga nggak menunjang kayak gitu. Tapi akhirnya selalu dikasih solusi sih. Yang saya ceritakan tadi itu jadinya akhirnya disuruh muncul keluar nilainya. Akhirnya saya ambil tuh nilai-nilainya berdasarkan komponen yang ada, ternyata ada berapa komponen yang kosong. Ya sudah dapat D. Yang penting udah ada nilainya dan dia oh data D. Ya udah. Data jalan tengahnya begitu. D bukan karena saya ya, memang komponen nilainya akhirnya D. Nah gitu. Jadi selama dosen itu ya paling sedih ya sebenarnya kesal dan sedih tapi menonjol sedih juga sih lebih ke kalau menghadapi mahasiswa yang manipulatif gitu. Kalau yang ah, selama ini aman-aman aja kayaknya misalkan kadang ada juga ya misalkan yang kayak pertanyaannya aneh-aneh gitu kayak ada sarkasme tapi udah nggak nemuin lagi sih kayak gitu gitu yang nggak menghormati dosen itu nggak ada paling ya saya mindsetnya adalah kan sekarang kadang nggak bisa ya melarang ke laptop pokoknya saya bilang pokoknya saya udah percaya ke teman-teman udah dewasa semua walaupun sambil nonton film nah itu risiko kalian sendiri gitu kan nggak bisa ya melototin satu-satu buat apa juga ya gitu jadi saya senangnya tuh ya tadi sebagai dosen juga menitipkan, menyelipkan nilai-nilai tentang kemanusiaan, humanisme yang membuat mungkin suatu ketika mereka juga akan ingat di suatu hari ya. Mungkin saat ini nggak ingat atau merasa nggak perlu, di setelahnya mungkin perlu. Itu sih. Eh, Apalagi. saya izin bertanya, Heeh. di psikologi UI sendiri ini kan fakultasnya memiliki beberapa lab riset, gitu ya Mbak? Heeh. Salah, iya. Iya betul. Eh, Mbak Sugiarti atau Mbak Menu sendiri ini termasuknya ke dalam lab apa dan Oke. mengapa bisa mengambil kayak fokus terhadap topik tersebut? Oke. Lab saya PAMS ya. Hmm. Ini saya chat ya. Dong B, lantai dasar. Nah, ya. Saya itu gini sih, eh, saya bergabung di lab tuh belakangan ya, karena sekolah tuh kayak kurang ngeh gitu ya. Terus mengapa di situ? Karena di situ tuh kayak TAMS nanti kepanjangannya bisa dilewat di Google ada sih. Karena PAMS itu lebih kayaknya paling komprehensif ya bagi saya ya. Ada health-nya, ada Toward Health, ada sexuality, tapi saya nggak terlalu ini. Tapi tentang body, tentang health. Nah, saya itu kan senang juga tentang kesehatan. Kesehatan itu kan bisa mental maupun fisik ya. Tapi kalau di psikologi kesehatan mental.
Meskipun lab-lab itu kayak ada irisannya sih sepertinya ya. Kayaknya psikologi itu kan ya nggak bisa hitam putih. Satu, kalau jawaban saya itu komprehensif paling saya anggap menurut pendapat pribadi saya itu komprehensif, paling komprehensif. Terus ya mungkin feel-nya tuh enak sih teman-temannya. Karena teman-temannya itu rata-rata dulu dari ex klinis sendiri sih. Dulu kan bidang studi ya. Ada Mbak Alin, Mas Iman, Mas Bonang, Mas Santil, Bu Ina dulu itu udah pensiun sih Bu Ina, Mbak Livi, tapi jarang hadir. Mbak Iput, yang beda itu hanya Mas Edo, tapi Mas Edo kayaknya mau pindah atau nggak tahu ya. Kayak Mbak Keika. Oh lainnya ex klinis. Tapi bukan karena itu. Oh semuanya oh, gimana ya feelnya enak sih. Nggak terlalu berisik ya, nggak sepi banget. Gitu. Kan saya nggak tahu berisik. Dan kalau yang berisik banget kalau masuk ya, ya jadi nggak jelekin orang ya. Tipenya mungkin mereka berkumpul ya, seperti itu. Kan makin berteman tuh similarity-nya makin tinggi kan ya, seperti itu. Itu sih kalau terms. Terus ya tidak menegangkan sih, nyaman aja di situ iklim kerjanya ya. Ya meskipun ada dinamikanya sih. Hmm. Oke, semoga terjawab ya Raffi. Jawab Mbak, terima kasih. Ada apa lagi? Nanti kalau CV saya kirim ya nanti. Mungkin lewat apa sih? Lewat Tania ya yang hubungin saya. Iya, bisa Mbak. Iya. Kok bisa tanya Mbak Airin? Saya malah nggak tahu. Jadi kemarin kan kita udah nyoba buat ngechat Mbak di Siak ya Mbak, lewat yang Oh, iya, Pak belum Angga. nggak saya buka ya. Nah, Sorry, sorry. baru dibuka karena udah 1 minggu lagi waktunya. Jadi kebetulan Oh, banget saya gitu. lagi wawancara Masya. sama Mbak Airin kemarin. Oh, Heeh, jadi oke, oke. cintanya ke Mbak Airin buat eh, karena menurut saya saya nanya-nanya ke yang lain belum ada yang kenal sama Mbak Menuk. Terus kayaknya Mbak Menuk juga nggak ngajar di semester pertama ya. Mm-mm. Jadinya tanya ke Hmm, Mbak Airin langsung. iya, iya, iya. Dikontak sama Ya, Mbak. maaf ya. Mohon maaf ya Mbak, Heeh. saya jadi lewat Mbak Airin juga. Iya, kalau masa setelah siak sih saya nggak buka buka siak ya. Tapi waktu puasa itu sih saya maaf ya. Heeh. Ya udah beres. Ya ya. Oke. Tapi belum terlambat kan ini? Kapan dikumpulkan? Di hari Jumat nanti. Masih satu. Oh, masih cukup ya. Heeh. Iya iya. Ada lagi. Biasanya ditulis tangan kan ya? Perlu tanda tangan nggak nih? Nanti bisa bukti foto aja nggak apa-apa. Jadi nanti dia Oh, gitu. kita bakal foto dulu. Iya 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 iya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Kalau Mau keingatan kapan gitu ya bisa ngechat sih. Heeh. Maura, hmm, siapa lagi? Eh, Permisi Bu. Permisi Mbak. Heeh. Mungkin bukan pertanyaan secara eh, bukan pertanyaan tapi apakah Mbak Menu punya saran bagi kita, Heeh. pesan atau saran bagi kita angkatan 25 untuk menjalani Heeh. perkuliahan ke depannya? Oke, saran ya. Sarannya sih satu, sebenarnya mindful aja sih, fokus ya, mindful. Jadi fokus terhadap apa yang ada di depan kita. Coba. Jadi, hmm,
dengan adanya mindful kan otomatis kita totalitas, paripurna, ya seoptimal mungkin apa yang kalau kita mau lagi fokus di kelas ya mindful di kelas, misalnya itu kelas ya mindful, tugas psikologi juga ini sih apa itu tetap punya ancaman ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian memang perlu berkomunikasi ya nih ya teman-teman ya. Karena kita itu tempatnya gudangnya psikolog ya, hampir mayoritas kan psikolog, meskipun ada yang nggak psikolog. Jadi jangan sampai misalnya ada masalah-masalah yang belum selesai gitu, dipendam sendiri, bisa milih siapa. Nggak harus PA-nya, kalau nggak misalkan cocoknya dengan siapa, silakan aja. Jadi komunikasi harus di ini ya, apa, di, dijaga itu sih. Ya itu aja mindful sama komunikasi. Hmm. Nanti ke saya juga dengan berkomunikasi lewat chat nggak apa-apa. Lebih enak langsung chat aja. Kalau siang kadang ya nggak kebaca ya. Maaf. Terus, tapi saya akan berusaha untuk buka siap juga. Tapi lebih enak chat sih. Kemudian ya itu sih lebih ke. Kemudian gini juga ya, mindful dan juga komunikasi dan dari sekarang itu kalau bisa itu sudah jangan mencontoh saya ya kebetulan-kebetulan gitu. Tapi setelah kerja sih saya mencoba untuk ber ini ya apa berencana. Jadi teman-teman semenjak semester 1 mereka mau menetapkan mau jadi psikolog atau enggak gitu. Kalau mau jadi psikolog berarti saya butuhnya apa? Mata kuliah. Karena praprofesi itu wajib sih sekarang ya. Jadi saya arahnya mau kemana? Kan memang psikolog umum kan nanti lulusnya dampak dari Undang-Undang Psikologi dan Layanan Psikologi nomor 23 tahun 2022 itu pendidikan yang ada sekarang baru sebatas psikolog umum. Mungkin teman-teman kalau udah mau lulus nanti juga mulai ada spesialis kali ya. Semoga amin. Jadi ditetapkan dari sekarang. Kemudian kalau pengen psikolog, misalkan dari sekarang itu cari kegiatan-kegiatan magang atau bantu-bantu pro bono gitu yang memperkaya untuk psikolog dari sekarang. Misalkan kan mesti sosial service yang tinggi, terus misalkan mau psikolog psikolog umum itu tetap aja kan bantu orang kenal masalah-masalah apa. Coba jadi volunteer di tempat pusat rehabilitasi narkoba misalkan atau di lapas meskipun bantu adminnya ya misalkan terus di kenal tentang pendidikan, kenal tentang dunia latar komunitas, latar kesehatan, latar kerja. Sekarang kan istilahnya latar ya, bukan di Indonesia kan setting bukan lagi apa ya dulu istilahnya itu jurusan gitu nggak lagi sekarang latar. Jadi gitu. Kalau misalnya ada tentang latar komunitas, ikut aja. Jadi mindful sehingga apa yang saya kerjakan itu mengerucut ke apa yang hendak saya capai. Setiap kesempatan diambil aja mulai dari sekarang gitu. Mungkin jangan kupu-kupu ya kuliah pulang. Zaman saya kupu-kupu banyak main ya. Ya juga atau main yang nggak jelas gitu ya. Karena nanti makin sulit kan ya. Sekarang aja makin sulit betul. Tapi saya juga nggak bisa bayangin ya. Hmm. Hmm. Iya, daripada mumet ya mindful itu, tapi sambil relevan. Kalau misalkan cari UKM yang juga penting kan untuk dimasukkan ke CV gitu. Tapi nggak hanya sebatas dimasukkan CV aja, tapi juga harus menghayati. Misalkan perlu mengasah bahasa Inggris itu kan wajib ya, ya. Jadi sekarang nggak harus les-les yang mahal ya. Misalnya ikut yang itu kan ada kan pernah dengar nggak tuh? Ini sih.
Toastmaster. Nah, coba cari IG-nya. Itu di hari Sabtu atau Minggu sama alumni-alumni juga. Harus berbahasa Inggris. Selain misalkan UKM yang ada ini sama alumni soalnya. Coba dipaksa lah untuk bisa. Jadi dari sekarang saya maunya apa dipetakan. Jadi perlu dipetakan maunya apa sehingga saya perlunya apa. Bahasa Inggrisnya harus diperbaiki. Saya sukanya latar yang komunitas atau kesehatan. Berarti saya harus perbanyak ini. Tapi karena psikolog umum, bakalan psikolog umum harus kenal semuanya gitu. Itu penting juga nanti untuk wawancara. Kalau mau masuk psikolog umum kan wawancara. Seperti itu. Kalau berhenti di SPC ya udah berarti pengennya arahnya pengalaman apa yang untuk wawancara di perusahaan misalnya. Ya, itu sih. Jadi satu, mindful, dua komunikasi, dan tiga itu harus sadar sepenuhnya maunya saya itu apa yang mau saya capai. Habis itu perangkat-perangkatnya, infrastrukturnya harus kita bangun sendiri dari semester satu. Jangan saya eh, saya punya biro itu hampir 40 tahun ya. Tapi kalau itu terlambat, ada yang baru lulus, tuh namanya itu apa sih? Aditi, Aditi Consulting itu lulusan klinis dewasa ya dulu ya. Magister profesi, masih dulu namanya magister profesi, sekarang udah nggak ada lagi. Itu udah mendirikan, kan, berarti umur mungkin 27 atau. Tapi ya memang kadang kematangan itu bicara sih ya. Kadang juga terlalu menggebu juga. Oke, tapi kalau memungkinkan mampu ya lakukan. Asal benar ya jalurnya. Karena memang buka biro itu riskan ya. Jadi kita harus berhati-hati gitu ya namanya pelayanan, terus harus tahu kode etik gitu. Nggak gampang. Kayak saya itu nggak gampang tuh IG itu foto-foto, tes-tes itu nggak ada. Kalau terpaksa dari belakang gitu. Yang enggak yang publikasi terlalu berlebihan baik diri saya sendiri maupun iya makanya saya nggak punya IG tapi nggak aktif sih. Nah, dari risiko juga publikasi terlalu berlebihan juga ada kode etiknya. Sebab bingung sih memang harus hati-hati. Tapi yang jelas nih ya teman-teman nih juga jadi duta kesehatan mental bagi diri sendiri maupun orang sekitar ya bisa jadi bisa membantu sebisanya. Kemudian satu lagi itu, apa sih saya mau bilang apa ya tadi itu. Ya, kalau misalkan ada tanda-tanda temennya yang mulai murung, menarik diri itu ya harus didekati. Kemudian apalagi tanda-tanda di statusnya, misalkan apa yang mengkhawatirkan, kita harus peduli gitu. Ya, terus nah, belum denger ya, nanti kalau udah lulus, ikut HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia itu ada himnonya. Nanti cari aja himnonya. Resapi himne HIMSI. Aduh, merinding. Yaitu untuk kesejahteraan um, sesama, maksudnya masyarakat. Ya, bukan sekedar cari uang ya. Biasanya uang ikutin sih. Pokoknya luar biasa di psikologi ini. Sambil sesekali dengarkan himne psikologi ya. Itu kata-katanya kalau mau diresapin ya itu. Harus disiapkan dari sekarang sejak semester satu supaya nanti tidak aneh-aneh ya. Ya, seperti itu. Oke ya. Semoga jelas ya, Raffi. Jelas, Mbak. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Udah mau lewat dulu sebentar. Bentar ya, saya tutup dulu. Ada. Ya, oke. Ada lagi? Saya sih sudah cukup ya, Mbak. Mungkin teman-teman Udah lain ada cukup yang mau ya? nanya. Udah cukup semua kah? Oke. Ya, Baik, kalau mungkin ada itu yang aja, kurang, Mbak.
Oke. Kalau ada yang kurang bisa chat aja ya. Nanti CV saya kirim aja. Ya, Malu kalau baik. dibicarakan. Nggak apa-apa, Ya, Mbak. oke. Oke, terima Ya, kasih Mbak Mbak makasih. Menuk. Ya, Sebelumnya boleh sama-sama. foto dulu nggak, Mbak? Oh iya, boleh, Untuk boleh. bukti. Ya, Nah, silakan. Oke. fotonya siapa yang mau berdua-berdua? Soalnya kan nggak boleh. Emang kalau berempat nggak apa-apa kah? Bukannya kayak nggak Tempat. apa-apa ya? Tergantung dari PA kita Dosen sendiri. PA ya. Boleh apa enggak? Gitu. Hmm. Diberi apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Oke. Baik, terima sudah kasih Mbak selesai. Menuk atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima Maaf kasih Ya, mengganggu silakan. waktu Makasih istirahat Mbak. Ya, nih, Mbak. sama-sama. Ya, Ya, sama sama-sama. istirahat. Ya, Oke. ya, saya live ya. Iya, Makasih. terima Baik. kasih Mbak. Ya. Guys, kita di sini ada yang belum foto gak? Gue udah deh kayaknya. Udah banyak. Tania? Udah. Udah, oke. Tania kayaknya belum deh. Gue sama lo. Gue boleh foto nggak? Oke, oke, oke. Abis ini. Kalau sama Raffi gue inget udah. Dipin aja kayaknya. Dipin. Ya, Dipin. nanti gue crop aja bisa kok. Kayak Oke. tinggal 2 gitu. Oke. 1, 2, 3. Hmm. Lu kelompok berapa? 7. Oke, oke. Kasih. Bye. Bye guys. Oke, bye guys. Thank Makasih ya you. guys. Thank you Tania. Oke.